Hari ini saya akan memaparkan laporan analisis jurnal mengenai klarifikasi mood untuk rekomendasi genre film dan musik dengan predikat Decision Tree. Ketika kita membuka aplikasi streaming seperti Spotify atau Netflix, kita sering disajikan rekomendasi berdasarkan yang kita tonton atau dengar kemarin. Padahal secara psikologis, keputusan kita mengonsumsi media sangat dipengaruhi oleh mood atau suasana hati kita saat ini. Seseorang yang sedang sedih mungkin butuh lagu balad yang tenang, bukan lagu dance ceria yang kebetulan sering diputar kemarin saat berolahraga. Untuk mengatasi celah emosional ini, kami menganalisis 5 jurnal terakreditasi Sinta 3 atau 4 yang mencoba mengklarifikasikan mood pengguna secara cerdas, baik melalui input text chat maupun melalui fitur fisik audio seperti valence atau energi. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah utama yang kami angkat. Yang pertama, yaitu bagaimana kita mengekstrak fitur audio dan teks untuk diklarifikasikan menggunakan decision tree. Yang kedua, bagaimana hasil klarifikasi tersebut dipetakan ke dalam genre musik dan film secara akurat. Dan yang ketiga, bagaimana performan decision tree jika dihadapkan dengan algoritma pembandingan seperti KKN dan Naive Bayes. Adapun tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk mencegah sebuah kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan temuan-temuan terbaik dari kelima jurnal tersebut menjadi satu model rekomendasi utuh. Dari 5 literatur ini, kami melakukan sintesis. Ada 2 hal krusial yang kami temukan. Pertama, fitur akustik fisik seperti MFCC yang parameter valensi atau energi terbukti sangat andal untuk menentukan mood lagu secara objektif. Yang kedua, itu pengguna teknologi generatif AI seperti embedding sangat potensial untuk memetakan teks preferensi pengguna. Namun, celah penelitian atau gap yang kami temukan adalah kelima peneliti ini berjalan sendiri-sendiri secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian kami hadir untuk menyatukan kekuatan kelima jurnal ini. Kami mengusulkan sebuah model konseptual decision tree yang mengintegrasikan input text chatbot seperti konsep jurnal 1 dan 2 dan fitur akustik audio seperti jurnal 3, 4, dan 5. Untuk memberikan rekomendasi gabungan musik dan film sekaligus yang sesuai dengan mood pengguna. Memasuki bab ketiga, kita akan membedah metodologi yang menjadi tulang punggung dalam analisis laporan ini, yaitu algoritma decision tree. Nah, mengapa decision tree dipilih? Nah, alasannya karena sifatnya yang interpretatif. Berbeda dengan algoritma seperti KNN yang bersifat black box, decision tree itu bekerja dengan menyusun aturan klasifikasi berbentuk pohon keputusan yang logis. Nah, mulai dari root node sebagai fitur paling signifikan, terus bercabang ke internal node untuk pengujian kondisi, hingga berakhir di leaf node atau daun yang merupakan label kelas atau keputusan terakhirnya. Dalam konteks AI, kita menggunakan kriteria pemisahan berdasarkan entropi dan information gain. Sederhananya, algoritma ini akan menghitung fitur mana yang paling efektif dalam membedahkan suasana hati atau mood pengguna. Nah, sebagaimana ditemukan dalam jurnal ketiga oleh Rahman dan kawan-kawan, meskipun akurasi decision tree terkadang di bawah KNN, alur jika maka if else rules itu yang dihasilkan jauh lebih mudah dipetakan menjadi strategi rekomendasi yang transparan bagi pengembang sistem maupun pengguna. Nah, terus untuk yang bab 4, kita akan melihat inti dari laporan ini pada bab keempat, yaitu kerangka model yang diusulkan. Nah, kerangka ini merupakan sintesis orisinal saya yang merangkai temuan dari kelima jurnal rujukan. Jadi model ini bekerja dengan menerima 2 jenis input. Yang pertama itu ada fitur teks dan chatbot. Nah, dan ekstraksi fitur audio seperti energi dan valence. Yang alurnya sistematis kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada sistem mengecek energi. Nah, jika energinya tinggi dan valence-nya negatif, sistem mengklasifikasikannya sebagai mood marah, sehingga merekomendasikan musik, rock, atau film action thriller.
Lalu, jika energi tinggi dengan valence positif, nah maka didapat mood senang dengan rekomendasi musik K-pop atau pop biasa ya, atau film komedi. Nah, sebaliknya pada energi rendah, kita bisa memetakan mood sedih jika valence-nya negatif, atau mood tenang jika valence-nya positif yang akan menyarankan genre seperti jazz, akustik, atau mungkin film dokumenter. Nah, keunggulan kerangka ini adalah kemampuannya menjembatani fitur akustik terukur dari jurnal 3, 4, dan 5. Nah, dengan pemetaan genre film yang ada pada jurnal 2, ini adalah sebuah proposal konseptual yang menggabungkan kekuatan klasifikasi dan interpretasi untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan relevan secara emosional. Begitu. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dari kelima jurnal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu ada KNN, Decision Tree, dan juga Naive Bayes. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan perbandingan. Yang pertama, KNN memiliki nilai akurasi sekitar 71%, dan Decision Tree memiliki nilai akurasi sekitar 54%, dan juga Naive Bayes memiliki nilai akurasi sekitar 53%. Nah, dari hasil perbandingan ini, Decision Tree memang lebih rendah dibandingkan KNN. Akan tetapi, Decision Tree memiliki keunggulan tertentu, yaitu algoritma ini mudah dipahami karena menggunakan struktur if-then. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contohnya, yaitu misalnya jika energinya tinggi dan juga valence-nya positif, maka akan menghasilkan mood yang senang. Sedangkan jika energinya rendah dan juga valence-nya negatif, maka akan menghasilkan mood yang sedih. Nah, dari hasil perbandingan yang mudah itulah yang membuat algoritma Decision Tree menjadi algoritma yang paling mudah dipahami, dan juga membuat sistem menjadi memiliki alasan kenapa hal tersebut direkomendasikan. Berikutnya yaitu bagian kesimpulan. Nah, dari kelima jurnal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, Decision Tree dapat mengklasifikasikan mood berdasarkan fitur audio dan teks. Dan juga Decision Tree merupakan algoritma yang paling mudah dipahami. Nah, yang kedua yaitu hasil sintetis menunjukkan bahwa fitur audio dapat mengklasifikasikan mood. Nah, yang ketiga yaitu hasil penelitian ini dapat melahirkan beberapa kerangka konseptual baru. Misalnya, mood senang maka akan direkomendasikan genre action atau komedi. Mood sedih akan direkomendasikan drama. Sedangkan mood tenang akan direkomendasikan romance. Nah, dari hasil kesimpulan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini tidak hanya akurat, akan tetapi juga membuat sistem menjadi lebih mudah menentukan.